Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal wudu wa rusukabatin musalah al-jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhina muallimina khususan muallifun hadzal kitab Imam Tirmidzi wa ila jami'i masyayikhina muallimina aba'i ummahatina جداتنا شؤلهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita doain buat teman kita, saudara kita, abang kita, yaitu Bang Namin. Insyaallah mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah mudah-mudahan dilancarkan acaranya besok. Kemudian juga dikaruniakan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salih wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بنية الصحة والعافية والبركة والسلامة والسكينة والمودة والرحمة شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan juga segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa terus dalam kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim ar-mannan ar-rahim ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin. الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دينك والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عالم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلم وتعليم ولقاء استقامة والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعن التعويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحسن المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن ومن حفاظ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا بيننا سقيا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan langkah kita ke sini, gerak langkah kita, niat hati kita semua, insyaallah menjadi kebaikan, menjadi wasilah yang segala keberkahan yang insyaallah kita dapatkan. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita, ya kesulitan kita, ya kesedihan kita, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para asatidz dan para jamaah semua yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi ulumid dharain amin. Alhamdulillah, kita masih membahas bab yang kedua tentang bagaimana khataman nubuwah atau khatamin nubuwah, yaitu tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam fisik beliau, di dalam diri beliau, yang bisa dilihat ya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca hadisnya. Kemudian seraya kita membayangkan, ya menggambarkan dalam pikiran kita, ya dalam otak kita, bagaimana tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan hadis yang ke-18. Ya, hadis yang ke-18. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumid dharain amin. Hadis 17 sudah kita bahas tentang seorang ibu yang tua, yang sudah sepuh, yang bersaksi, ya beliau melihat sendiri tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-18, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumid dharain amin. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ufrah qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammadin min walad Ali ibn Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-haditha biturihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin. Hadis ya dari Ahmad ibnu Abdah ad-Dabbi, ya, kemudian juga disampaikan dari Ali ibnu Hujr, dan masih banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini, ya. Ini mereka mengatakan qalu haddatsana Isa bin Yunus, mereka telah disampaikan kepada mereka dari Isa ibnu Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ufrah, kemudian dari Umar ibn Abdullah maula Ufrah, ya beliau mengatakan haddatsani Ibrahim. Jadi Umar bin Abdullah maula Ufrah ini mendengar dari Ibrahim ibnu Muhammad. Ibrahim bin Muhammad mendengar dari min waladi Ali ibni Abi Talib, dari anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, tapi bukan dari jalur Fatimah Az-Zahra, ya, jadi dari istri yang lain, ya, karena Ali bin Abi Talib yang pernah kita jelaskan, ya, menikah, ya, setelah Fatimah Az-Zahra meninggal. Ya, salah satunya ada nama anaknya Muhammad ibnu Hanafiyah. Qala, dikatakan, jadi anaknya Sayyidina Ali mengatakan, karena Ali kan Sayyidina Ali atau ayahmu
idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau mensifati Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara al-haditsa biqulihi, kemudian dijelaskan disampaikan hadis yang begitu panjangnya, wa qala, sampai dikatakan baina katifaihi, ya, di antara pundak Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwati, ada cap kenabian, ya, ada stempel kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, ya, dan beliaulah, ya, nabi terakhir atau penutup para nabi. Kemudian hadis ke-19, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Azraqu ibnu Thabit qala haddatsani Alba'u ibnu Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibnu Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid, udnu minni famsah zahri, famasahtu zahrahu fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami, qultu wa mal khatamu, qala sya'aratun mujtami'at, ya, sya'aratun mujtami'at. Sampaikan dari Muhammad bin Bashar, ya, dari Abu Asim, kemudian disampaikan dari Azra ibnu Sabit, beliau mengatakan haddatsani Alba ibnu Ahmar al-Yashkuri, disampaikan dari Alba bin Ahmar al-Yashkuri, beliau mengatakan haddatsani Abu Zaid, ya, telah disampaikan kepadaku dari Abu Zaid, yaitu Amr ibnu Akhtab al-Ansari. Jadi Amr ibnu Akhtab al-Ansari itu panggilannya salah satunya adalah Abu Zaid. Jadi kalau Abu itu biasanya panggilan kehormatan juga. Ya, Zaid berarti anaknya, Abu Zaid berarti adalah bapaknya Zaid. Ya. Qala, beliau mengatakan, jadi Abu Zaid, ya, ini mengatakan, yaitu adalah Amr ibn Akhtab al-Ansari mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepadaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid, ya, wahai Abu Zaid, ya, yaitu adalah Amr ibn Akhtab al-Ansari, udnu minni famsah zahri, ya, diperintahkan, ya, untuk, ya, membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk membasuh, ya, atau menyentuh zahri, punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, famasahtu zahrahu, kemudian aku mengusap punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang beruntung juga nih, ya, bisa memegang, ya, punggung atau punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disuruh begitu gimana? Ya, kita dekat dari belakang, kalau mulai dilepas, ya. Jadi beruntung juga nih beliau, ya, disuruh megang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasahtu zahrahu, ya, aku memegang, ya, pundaknya atau punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi 'alal khatami, kemudian asabi, ya, jari-jariku itu sampai memegang yang namanya khatam tadi, yaitu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, maka dikatakan kepadaku, wa mal khatam, ketika aku ditanya apa itu khatam, bentuknya seperti apa, kemudian qala sya'aratun mujtami'atun, ya, sya'arat itu apa, bulu-bulu, ya, rambut-rambut, ya, rambut-rambut, mujtami'at, yang berkumpul, ya, yang banyak di situ, mujtami'at. Bukan berarti khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bulu,
Tapi memang dalam riwayat ini jelaskan, ya kalau kemarin kan kita jelaskan ada capnya ya, seperti apa? Ya kayak begini tuh, bendol. Ya bendol gitu, ada lebihnya. Ya seperti burung merpati kemarin kan bentuknya telurnya. Nah kemudian dalam hadis ini jelaskan ada bulu-bulunya, ada rambut-rambutnya. Ya, seperti yang sebelumnya kita membahas bagaimana bulu-bulu yang tumbuh, ya, bulu-bulu halus yang tumbuh yang ada di badan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari dada sampai ke pusat, tapi rapi, ya kalau beliau, ya, dan gak berantakan. Famsah zahri, ya, famasahtu zahrahu fawaqat asami ala al-khatam qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'ah. Jadi dalam hadis ini tanda kenabiannya ada bulu-bulunya. Hadis yang ke-20, haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais Al-Khuzai haddatsana Ali ibnu Husain ibnu Waqid qala haddatsani abi qala haddatsani Abdullah ibnu Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul ja'a Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadama al-Madinata bima'idatin 'alayha rudahun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun 'alayka wa 'ala ashabika faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah qala farafa'aha faja'a al-ghada mislihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatun lak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi awsudu summa nazara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amana bihi wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha dirhaman ala an yagrisa lahum nakhlan faya'mala Salman fihi hatta tut'ima fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nakhlatan wahidatan غرسها عمر فحملت النخلة من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Ya, cukup panjang. Jadi hadis ini, hadis yang ke-20 disampaikan dari Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais Al-Khuzai, ya, dari Ali ibnu Husain ibnu Waqidin qala haddatsani abi, ya, disampaikan, ya, dari abi, dari ayahnya. Qala haddatsani Abdullah ibnu Buraidah, ayahnya mengatakan disampaikan dari Abdullah bin Buraidah. Qala sami'tu Abi Buraidah, Abu Buraidah mengatakan yaqul ja'a Salman. Jadi ini Abu Buraidah menceritakan bagaimana Salman Al-Farisi yang sebelum beliau masuk Islam datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kenabian, kerasulan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau bercerita ja'a Salman, ketika itu Salman Al-Farisi datang, ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina qadamal Madinah, ketika Rasulullah baru sampai di Madinah, ya, selepas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sering saya katakan, jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, jadi orang-orang Yahudi Nasrani ingin melihat tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang sudah dijelaskan dari kitab-kitab mereka.
Ya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani sudah dijelaskan dari kitab-kitab mereka akan datang seorang nabi yang sudah dijelaskan sifatnya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil mereka. Maka mereka ingin membuktikan, salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Ketika sampai di Madinah Rasulullah, kemudian Salman Al-Farisi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia bawa? Bimaidatin alaiha, jadi bawa makanan, ya, disuguhin makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rutobun, jadi rutob itu kurma, ya, kurma yang belum matang. Kalau bahasa kita kurma muda, ya, yang mengkal, yang banyak dicari tuh. Yang enak, yang sepet-sepet tapi manis, ya. Jadi yang banyak dicari, ya, kalau orang ya pengen punya anak, ya, salah satu ikhtiarnya yang makan kurma muda. Nah, itu namanya rutob. Nah, kalau udah matang namanya tamar, ya, kurma, tamrun. Ya, kalau rutob dia masih mengkal, ya, tapi manis. Ya, rutobun fawada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diletakkan, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan tadi, atau nampan lah, ada nampan, kemudian isinya kurma rutob tadi. Ya, faqala ya Salman ma hadha. Rasulullah mengatakan, ya Salman, apa ini? Faqala, Salman mengatakan, sadaqatun alayka wa ala ashabika. Ini sedekah Rasul. Ya, jadi ini sedekah, ya, sebagai sedekah untukmu dan untuk para sahabat. Jadi makanan sedekah. Nah, sedekah ini, ya, bisa zakat juga diartikan. Jadi zakat itu nama lainnya juga sedekah. Tapi kalau zakat dia sedekah yang wajib. Ya, kalau kita sedekah yang sunnah itu, ya, yang nggak ada batasannya, nggak ada haul, yang nggak ada nisabnya. Ya, itu namanya sedekah sunnah, berapa aja, kapan aja. Tapi kalau zakat, ya, ketika dia sudah ada nisab, ya, ada batas harga yang wajib disakati. Misalkan emas, ya, sampai 100 gram itu udah kena wajib zakat. 1 tahun haul nggak keluar, tidak terpakai, maka dikeluarkan 2,5%. Atau nisab, ya, barang-barang pertanian, ya. Jadi orang yang bertani, nisabnya adalah ketika panen, ya, ketika panen. Jadi nggak mesti nunggu setahun. Ya, jadi kalau misalkan sudah panen dengan batas hasil panen yang sudah ditetapkan oleh para ulama, yaitu maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, itu artinya ketika sudah mencapai, ya, syarat-syarat tersebut, maka ada sedekah yang wajib. Nah, itu namanya zakat. Makanya Allah mengatakan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambillah sedekah dari hartamu, ya. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah untuk membersihkan diri kita, kemudian juga harta kita. Ya, makanya Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh menerima yang namanya sedekah, termasuk Rasulullah di sini. Karena Rasul mengatakan faqala irfa'ha. Rasul mengatakan angkat lagi, ya, karena Rasulullah nggak menerima sedekah, nggak menerima zakat. Yang begitu juga Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menerima yang namanya sedekah, ya, zakat. Karena apa? Karena zakat, sedekah itu sebenarnya kan kalau kita artikan tadi, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta kalian, shadaqatan, ya, sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang membersihkan, ya, harta kemudian diri mereka. Jadi kalau dikeluarkan itu zakat sedekahnya, kita jadi bersih. Istilahnya zakat itu sama sedekah berarti apa? Pembersih. Jadi kalau masih ada sedekah atau zakat di dalam diri kita,
berarti kita masih kotor, ya nggak bersih, kotor. Maka ketika dikeluarkan itu kotoran nanti. Jadi diibaratkan zakat sedekah itu adalah kotoran. Ya, makanya orang bayar zakat, ya bayar sedekah, ya maka dia bersih karena sudah dikeluarkan kotorannya. Ya, makanya para nabi kemudian juga ahlul bait, ya itu tidak menerima zakat atau sedekah karena tadi kotoran sebenarnya. Ya bagaimana dalam surah Al-Ahzab yaitu ayat 33 itu dijelaskan, ya innallaha yuridu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait. Allah ingin membersihkan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yutahhirukum tathira, dengan sebersih-bersihnya. Jadi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibersihkan, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salah satunya dengan dihindarkan dari yang namanya zakat, ya sedekah itu. Ya, karena memang ya bagaimana Nabi, ya kemudian orang-orang di sekeliling Nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diatur benar ya di dalam Al-Qur'an. Ya kalau kita lihat Al-Ahzab 33 itu berbicara tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ahlul bait itu nafsanya banyak. Ya, di antaranya adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nafsiran yang kedua yaitu misalkan Tabari, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya pendapat para ulama di antaranya ahlul bait di situ bukan hanya saja istri Rasulullah, tapi juga orang atau siapapun yang hidup bersama Rasulullah SAW dalam satu rumah. Karena ahlul itu artinya keluarga, baik itu rumah-rumah yang memang satu keluarga itu. Dan dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan ketika menyelimuti ya Sayyidina Hasan wal Husain, kemudian juga Fatimah az-Zahra itu diselimuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan hadza ahlu baiti, ini adalah ahlu bait. Jadi ahlu bait bukan hanya saja istri Rasulullah, tapi juga mereka yang hidup serumah bersama Rasulullah SAW. Walaupun ada riwayat sebenarnya rumahnya Sayyidatina Fatimah az-Zahra itu di belakang rumahnya Rasulullah SAW berkeluarga. Ada hadis mengatakan 6 bulan kurang lebih Rasulullah itu kalau sholat selalu nanggil. Jadi kalau mau ke masjid itu beliau ke rumahnya Sayyidah Fatimah dulu, ya manggil. Kalau kita apa? Kalau manggil berarti apa? Gerah-gerahin, jadi gerah-gerahin. Ya Rasulullah ngomong, Rasulullah bilang as-salatu ya ahlal bait, as-salatu ya ahlal bait, ya salat wahai ahlul bait, ya keluarga aku. Berarti bukan hanya saja istrinya Rasul. Nah penafsiran yang satu lagi itu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dalam Mafatihul Ghaibnya beliau menjelaskan bahwasanya ahlul bait di situ karena Allah memakai jamak taksir, ya jamak mudzakkar salim, ya mudzakkar bukan muannas, walaupun sebelumnya Allah itu bercerita menjelaskan tentang istri-istri Rasulullah, tapi ketika menyebutkan ahlul bait, ya Allah mengatakan innallaha yuridu liyudhiba ankum ar-rijsa, Allah ingin membersihkan dari kalian itu kotoran. Jadi dengan kalimat kum di situ, ya berarti bukan hanya saja istri-istri Rasulullah, tapi semua keluarga Rasulullah, termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga zuriyah Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu dijelaskan bahwasanya keluarga Rasul, jadi yang berhubungan darah dengan Rasulullah SAW, walaupun ke atas paman-paman Rasul yang beriman, kemudian yang ke bawah termasuk zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sebenarnya nasab ba'lawi itu ijma'ul ulama, disepakati oleh para ulama, sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, yang cuman sekarang digoreng-goreng lagi.
ya dibahas lagi, padahal sudah disepakati oleh para ulama ya tentang zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua mengakui ya bagaimana ya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan jangan sampai kita membenci, ya menyakiti Rasulullah SAW. Ditafsirkan menyakiti Rasul itu salah satunya adalah menyakiti ahlul bait, keturunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ahlul bait yang dilarang untuk menerima sedekah ataupun zakat. Kemudian ya setelah disuruh angkat tuh makanan oleh Rasulullah SAW, kemudian faqala ya fawada'ahu baina yadi Rasulullah SAW. Ya keesokan harinya ditaruh lagi Rasulullah makanan lagi oleh Sayyidina Salman. Kemudian Rasul mengatakan, ma hadza ya Salman, apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatullah. Salman mengatakan, ini hadiah wahai Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ubsutu, ayo bentangin. Jadi bahasanya makan bareng-bareng. Jadi adanya sufrah itu ya kayak plastik begitu, ya alas buat makan. Jadi ketika makanan ini adalah sebagai hadiah buat Rasul, kemudian Rasulullah menerima, kemudian diajak para sahabat untuk makan bareng. Summa nazara ilal khatami ala zahri Rasulillah. Kemudian Salman melihat ada cap kenabian khatam itu ya di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi, maka Salman beriman karena benar apa yang dijelaskan di dalam kitab mereka. Yang pertama, Nabi atau Rasul tidak menerima sedekah. Yang kedua, ada tanda atau cap kenabian di belakang atau di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lil yahud. Kemudian pada saat itu sebenarnya Salman masih menjadi seorang budak, ya budaknya orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membelinya, membebaskan Sayyidina Salman ya dari orang Yahudi tersebut bikada wa kada dirhaman, dengan beberapa dirham. Ala ayyarisa lahum nakhlan, ya tapi Sayyidina Salman disuruh atau diminta untuk nanam. Jadi sebagai balas budinya kepada Rasulullah, Sayyidina Salman disuruh oleh Rasul untuk nanam yang namanya pohon kurma. Faya'mal Salman fi hatta tu'in. Kemudian Salman mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hatta tu'in, ya sampai pohon itu berbuah. Ya, fagharasa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga ikut menanam pohon kurma. An-nakhla illa nakhlatan wahidatan. Jadi semuanya sebenarnya Rasulullah ikut menanam juga, kecuali ada satu pohon yang nggak ditanam oleh Rasulullah SAW. Gharasha Umar, yang ditanam oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Fahamalatun nakhlu min 'amha, ya pada tahun itu semua pohon kurma ya itu berbuah. Walam tahmil nakhlatan, tapi yang satu ini nggak berbuah. Faqala Rasulullah mengatakan, ma sya'nu hadhihi nakhlah. Kenapa nih pohon yang ini nggak berbuah? Jadi semua pohon berbuah, hanya satu pohon yang nggak berbuah. Faqala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ana gharastuha. Ini kenapa nggak berbuah? Karena aku yang nanam. Kalau yang lain kan Rasulullah yang nanam, jadi berbuah berkah. Ini apa? Bagaimana tawadhunya Sayyidina Umar? Ya, beliau mengatakan ini nggak berkah nih karena ditanam oleh aku sendiri Sayyidina Umar, sehingga pohon ini nggak berbuah. Fanazaha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencabutnya. Kemudian fagharasa, ditanam lagi oleh Rasulullah SAW. Fahamalat min 'amiha. Akhirnya pohon ini bisa berbuah. Lihat bagaimana kemuliaan keberkahan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis ke-21, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bishr bin Waddah, haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrat Al-Awaqi qala sa'altu ya Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni khataman nubuwah faqala kana fi zahrihi bad'atun nashizatun. Hadis disampaikan oleh Muhammad bin Bashar dari Bishr ibn Waddah, disampaikan dari Abu Aqil Ad-Dawraqi dari Abi Nadhr Al-Awaqi. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri ya tentang khataman nubuwah, ya khatam Rasulullah, tentang cap ya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Faqala kana fi zahri bad'atun nashizah. Ya, dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, cap itu adalah di punggungnya, ya di belakang Rasulullah, di pundaknya Rasulullah SAW itu bad'atun nashizah. Jadi bad'atun seperti potongan daging, ya nashizah yang timbul, ya ada daging lebih, yang seperti dijelaskan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Haddatsana Ahmad bin Miqdam Abu Al-Ash'ar Al-Ajli Al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim Al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi farbulhu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu فألقى الرداء عن زهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خلال كأنها ثآلب فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر لك يا رسول الله قال نعم walakum summa tala hazil ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hadis terakhir ya tentang tanda kerasulan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-22 ini yang disampaikan dari Ahmad ibnu Miqdam ya Abu Al-Ash'afi Al-Ijli Al-Basri, dari Hammad ibn Zaid, dari Asim Al-Ahwal, dari Abdullah ibn Sarjis. Beliau mengatakan ada itu Rasulullah. Jadi Abdullah bin Sarjis ini mendatangi Rasulullah SAW wa huwa fi nasin min ashabihi, sedangkan beliau lagi kumpul bersama para sahabat, lagi kongko ya. Fadurtu hakadha min khalfihi. Kemudian nih Abdullah bin Sarjis ini muter ya, karena Rasulullah lagi bersama para sahabatnya, kemudian beliau memutar yang membelakangi ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa alladhi uridu, kemudian Rasulullah tahu ya apa yang aku inginkan. Jadi ini Abdullah bin Sarjis ingin melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang pengen melihat. Ya, sedangkan beliau ketika mau datengin Rasul lagi banyak orang, sehingga beliau muter dulu. Tapi ketika itu Rasulullah kok bisa udah tahu ya. Jadi Rasulullah tahu apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Sarjis ini, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul fa'alqa rida an zahri ya. Rasulullah itu melepaskan, menjatuhkan sorbannya an-zahri dari punggungnya. Fara'aitu mawdi'al khatami ala katifai, kemudian aku melihat ada cap kenabian itu di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan mislal jum'i haulaha khilalun ka'annaha fa'alilun. Jadi jum'ah itu seperti tangan yang dikepel, kemudian ada lingkaran ya,
sama yang kemarin kita bahas, seperti telur merpati ya segitu. Jadi kalau tangan ini di jumuk ya, digenggam, itu ada lingkaran di jari-jari kita nih seperti ini. Nah ini al-jum'ah haulahu hilalun fa'alilun ya, ka'annaha fa'alilun itu daging ya, daging yang timbul ya. Jadi ada tambahan daging ya, daging yang timbul seperti al-jum'ah ya, haulaha. Jadi seperti kepelan tangan ya, bulatan di dalam kepelan tangan. Faraja'tu hatta istaqbaltu. Nah, karena beliau tadi di belakang muterin, kemudian sudah diperlihatkan oleh Rasul, kemudian dia kembali lagi ya, hatta istaqbaltu, sampai dia bertemu Rasul, kemudian mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi-lagi orang yang beruntung yang bisa mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan aku mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Sabit ini mengatakan, semoga engkau diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Faqala walaka, kemudian Rasulullah membalas walaka, dan begitu juga kamu diampuni juga dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-qaum, nah orang-orang sahabat itu yang melihat mengatakan, astaghfaralaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam riwayat mengatakan ditambah hamzah istifham, jadi hamzahnya ada dua ya, astaghfaralaka ya, kalau di sini ada doang astaghfaralaka yang artinya, apakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ya ampun untuk dirimu wahai ya Abdullah ya bin Sarjas. Jadi sahabat itu ngiri ya ketika tadi Abdullah bin Sarjas ini ya dimohonkan ampun oleh Rasulullah SAW untuk diampuni dosa-dosanya, sehingga sahabatnya mendengar ini pengen juga ya didoain oleh Rasul supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya faqala na'am ya, Rasulullah mengatakan ya aku doain ya buat dia walakum, dan buat kalian juga ya, semoga kalian diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tala hadhil ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk istighfar untuk dosa-dosa Rasul ya, kemudian juga orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang mukminin wal mu'minat, dari golongan laki-laki dan perempuan. Berarti bukannya Rasulullah SAW itu ya ada dosanya ya, tapi bagaimana Rasulullah beliau maksum, tapi beliau mencontohkan ya bagaimana Rasulullah yang sudah maksum saja masih istighfar ya, masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh buat kita semua. Bahkan dalam riwayat itu bisa jadi memang kita nggak minum minuman keras, nggak makan makanan yang haram ya, nggak ngambil duit orang ya, nggak ngambil hak orang, atau kita ya tidak zalimin orang, enggak, tapi terkadang hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya, kadang hati kita kotor dan sebagainya. Maka senantiasa mudah-mudahan istighfar kita ini bisa membersihkan hati kita, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah ya pekan depan kita akan lanjutkan ya dalam bab majaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang masih berbicara ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini tentang juga dijelaskan tentang bagaimana rambutnya Rasulullah SAW. Mungkin lebih jelas lagi ya, kalau kemarin kan yang awal itu tentang bagaimana keadaan fisiknya, bentuk badannya Rasulullah SAW. Insyaallah kita panjang umur ya, sehat walafiat. Insyaallah kita ketemu lagi kesempatan yang lain ya, dengan
keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.